Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man sara ala najhil qawimi da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta tolong kepadanya, kita memohon ampun kepadanya, dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kita dan kejelekan amal kita. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang sesat, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga salawat Allah tercurah pada beliau, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada setiap orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus dan yang mengajak pada siratal mustaqim hingga hari kiamat. Semoga keselamatan yang banyak. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berilah manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Tunjukkan bahwa kebenaran itu adalah benar, dan berilah kami kemudahan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kebatilan itu batil, dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Tak lupa khatib selalu mengingatkan diri khatib dan mengingatkan para jamaah sekalian untuk senantiasa, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua amalan yang perlu kita kenal, yaitu amalan muta'addi dan amalan qasir. Amalan muta'addi adalah amalan yang bermanfaat untuk orang lain, baik manfaat ukhrawi seperti mengajarkan ilmu dan dakwah ilahiyah. Bisa juga manfaat duniawi, yaitu seperti menunaikan hajat orang lain, menolong orang yang zalimi dan sebagainya. Yang kedua, amalan qasir adalah amalan yang bermanfaat hanya untuk pelakunya saja, seperti puasa dan iktikaf. Ketika dia mati, maka terputuslah amalannya tersebut atau pahalanya. Jamaah rahimakumullah, para fuqaha menyatakan bahwa amalan muta'addi yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama daripada amalan qasir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Dalil pertama menyampaikan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wa inna fadlan alimil ala abidi kafadlin qamari lailatal badri ala sairil kawakib.
Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Kita lihat ketika bulan purnama, bulan tersebut bisa menyinari alam sekitar kita, berbeda dengan bintang yang hanya menyinari dirinya dan sungguh sangat jauh letaknya, tidak bisa kita gapai. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizullah berkata, pelaku ibadah qashirah hanya mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Jika ia meninggal dunia, amalannya akan terputus. Adapun pelaku ibadah muta'addi, maka walaupun meninggal dunia, amalannya tidak terputus. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kita berharap kehidupan yang kita jalani ini adalah bisa menjalankan ibadah yang bisa mendatangkan manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain, yaitu ibadah muta'ati. Maka senantiasa ketika kita diajak untuk melakukan kebaikan bersama di dalam sebuah komunitas atau sebuah organisasi, maka pilihannya adalah sami'na wa ata'na, untuk mengikutinya. Dalil yang kedua dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan kita, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, tentu menjadi harapan bagi kita semuanya agar kita bisa menjalankan tugas kehidupan ini dengan baik. Di dalam bermasyarakat, ketentuan yang ada di dalam masyarakat, mari kita laksanakan dan kita ikuti untuk kepentingan masyarakat kita. Mengikuti kegiatan ronda, mengikuti kerja bakti, atau menghadiri undangan yang disampaikan oleh RT, itu bagian dari ketika kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kita berpikir bahwa kita hidup di lingkungan seperti ini tentu sangat membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Adanya ronda dilaksanakan tentu dengan tujuan yang baik. Maka seyogyanya kita semua untuk bisa melaksanakan hal tersebut dengan baik. Termasuk hal-hal yang bersifat sosial, yang kadang kita berpikir bahwa itu bisa saya lakukan sendiri, tetapi tidak seperti itu. Mari senantiasa ketika lingkungan membutuhkan kita, artinya kita diharapkan menjadi bagian orang yang bermanfaat bagi diri kita dan juga lingkungan tersebut. Dalil yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh ini. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di lingkungan masyarakat dan hidup dalam berjamaah tentu karena kemampuan kita yang terbatas. Kemampuan kita yang terbatas untuk bisa mengetahui lingkungan kita, kesibukan dan aktivitas kita sehari-hari kadang melalaikan tetangga kita, kadang melupakan saudara kita. Melalui masjid kita bisa mengetahui bahwa saudara kita ada yang membutuhkan bantuan kita. Melalui infak yang kita berikan melalui masjid ini tentu akan bisa menolong dan membantu orang-orang yang kesusahan. Lalu bagaimana ketika kita masih enggan untuk datang ke masjid, ketika kita masih enggan untuk mengikuti kegiatan masyarakat, sementara amalan yang utama adalah amalan yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Senantiasa masjid akan berupaya memberikan fasilitas kepada jamaahnya untuk bisa
melaksanakan ibadah atau amalan muta'addi, yaitu amalan yang senantiasa bisa mendatangkan untuk dirinya dan orang lain. Takmir tentu berkepentingan untuk dirinya dan juga jamaahnya, dan juga agar semua amalan yang dilakukan bisa mendatangkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka senantiasa kami mengajak kepada seluruh jamaah yang ada di lingkungan perumahan ini, dengan kesibukan yang kita miliki, dengan keterbatasan yang kita miliki, ada wadah takmir masjid, unit pengumpul zakat, atau kegiatan sejenisnya yang bisa mendorong kita, yang bisa membantu kita untuk bisa mengetahui dan merasakan saudara-saudara kita. Mari tegakkan dan kita rutinkan kegiatan tersebut. Datang ke masjid bukan semata-mata hanya menjalankan ibadah mahdhah kita, tetapi membuka diri kita, meluangkan waktu kita untuk bisa berbagi bersama orang-orang yang sesama membutuhkan. Lihatlah, memenuhi hajat orang lain dibandingkan dengan amalan itikaf, memenuhi hajat orang lain termasuk amalan muta'addi, lebih besar pahalanya dibanding dengan amalan itikaf yang merupakan amalan qasir. Tentu kita tidak bisa melalaikan dan melupakan amalan utama kita atau kewajiban utama kita, yaitu menegakkan dan melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan jangan sampai terbalik, kita mengutamakan amalan sunnah tetapi amalan wajibnya dilalaikan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, menegakkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid adalah bagian yang harus kita upayakan, yang harus kita laksanakan dan terus kita laksanakan. Adapun godaan capek, lelah, kemudian lingkungan, hujan dan sebagainya tentu akan terus menerpa diri kita. Bahkan godaan tersebut kadang datang dari keluarga kita atau dari lingkungan kita. Mari senantiasa kita tegakkan sholat 5 waktu di masjid ini agar bisa mendatangkan keberkahan bagi lingkungan kita dan keluarga kita. Dalil yang keempat dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah memasuki kebun Ummu Mu'ad. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam kurma ini? Seorang muslim atau seorang kafir?" Ummu Ma'bad berkata, "Seorang muslim." Nabi SAW kemudian bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanamkan tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung, kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat." Jamaah rahimakumullah, bagaimana kita bersikap bahwa apa yang kita upayakan, apa yang kita laksanakan, menanam satu pohon, berharap bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau orang yang membutuhkan, itu bagian dari amalan yang bisa mendatangkan pahala ketika kita sudah meninggal. Tetapi terkadang kita lihat ada seorang petani yang membela tanahnya, tumbuhannya, kemudian dia melalaikan kewajiban utamanya, melaksanakan sholat, hanya menjaga tanamannya supaya tidak dimakan burung atau hewan sejenisnya. Padahal kita ketahui semua hewan yang Allah hidupkan, Allah yang ciptakan tentu sudah mendapatkan rizkinya masing-masing. Namun kenapa ada sebagian orang yang masih khawatir tentang itu, sehingga dia rela mengorbankan dirinya, mengorbankan kewajibannya dan meninggalkan kewajiban tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, contoh beberapa amalan muta'addi yang bisa kita praktekkan. Yang pertama, berdakwah ilallah atau berdakwah karena Allah, mengajak pada agama Allah. Karena orang yang berdakwah telah memiliki perkataan terbaik. Berdakwah bukan harus kemudian berada di mimbar. Berdakwah bukan harus kemudian kita berada di tengah lapang yang menggunakan sound system besar. Tidak. Tetapi kebaikan yang dilakukan orang lain kita lakukan dan kita share agar orang lain bisa melakukan, itu juga merupakan kebaikan yang mendatangkan amalan muta'addi. Yang kedua, mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama juga tidak harus berada di bangku sekolah, bukan berada ketika kita di masjid, tetapi dimanapun kita bisa berbagi kebaikan dengan saudara-saudara kita yang menurut kita membutuhkan bantuan kita.
Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa belajar agama dan mengajarkan ilmu agama lebih baik daripada amalan sunnah. Kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah punya prioritas waktu untuk senantiasa memberikan waktu kita, meningkatkan kapasitas diri kita, menambah ilmu agama kita. Kita seharian sibuk dengan aktivitas kita, tetapi kita lalai dengan kebutuhan rohani kita, yaitu menuntut ilmu agama. Begitu banyak media, sarana yang bisa kita ikuti di masjid, di lingkungan kita atau di media sosial, tetapi kadang kita masih lalai dengan hal itu semua. Mari kita manfaatkan yang ada. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita sia-siakan begitu saja. Kita mengumbar sesuatu yang tidak bermanfaat, kita melakukan hal-hal yang mendatangkan mudarat dan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Membangun masjid, balasannya adalah dibangun istana di surga. Mari jamaah sekalian yang berbahagia, kita makmurkan masjid kita ini. Kita jadikan masjid kita ini adalah tempat sentral kita, tempat bagaimana bisa membangun peradaban di lingkungan kita ini. Ketika masjid mengajak kita semuanya, itu adalah kesempatan baik untuk kita untuk melakukan kebaikan yang mendatangkan amalan mutaati ini. Memberi nasihat dan mewujudkan kebaikan terkait hak Allah, kitab Allah, Rasul Allah, penguasa, ulama dan kaum muslimin secara umum juga merupakan amalan mutaati. Mendamaikan yang berselisih, bukan malah menjadi seorang tukang kompor, apalagi tukang mengada-ngada, tetapi bagaimana kita mencari menjadi seorang yang win-win solution. Memberi syafaat atau menjadi perantara orang lain agar terpenuhi hajatnya. Kadang ketika orang membutuhkan bantuan kita berpikir saya saja masih kurang. Padahal itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, bahwa orang datang kepada kita, artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa berikan bantuan yang kita miliki. Tetapi kadang kita lalai dan kita lupa bahwa itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ketujuh, menolong orang yang terdolimi. Kadang bagi sebagian masyarakat justru sebaliknya, ada orang yang terdolimi, kita ikut mendoliminya. Na'udzubillahi min dzalik. 8. Membantu hajat kaum muslimin dan menolong orang-orang yang terkena musibah. Ini juga tentu tidak bisa kita lakukan sendiri dengan kemampuan dan keterbatasan kita. Maka adanya takmir masjid, adanya UPZ atau lembaga kemanusiaan yang peduli dengan kemanusiaan yang lain, ini sarana untuk kita bisa berikan bantuannya. Bersedekah pada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. 10. Memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa memberikan riba dan memberikan tenggang waktu jika ia sulit melunasi. Jika kita mampu, bahkan kita bisa merelakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya, untuk senantiasa dapat menggunakan waktu kita melaksanakan amalan mutaati dan tentu tidak melupakan amalan qasir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka huda wat taqwa wa afafa wa ghina. Allahumma kifa bihalika an haramika wa aghnina bifadlika amma siwaka. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha wa ajirna min hisni dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lu umurina. Allahumma waqafhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimina. Allahumma ab'id anhum bidonatal su'i wal mufsidina wa qarrib ilaihim ahla khaira wan nasihina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.